Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina Safina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Khususan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Salam Muhajir Faqil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'lawi wa usuli wa furu'ihim anna Allah yuri darajatin fil jannah yukathiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bihim wa bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam masjid Al-Amin, muadzin, seluruh pengurus dari Masjid Al-Amin dan seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Qala muallif rahimahumullah, aqsamun najasati wa kayfiyah izalatiha. Al-ula najasatul mughalladha wa hiya najasatul kalbi wal khinzir. Bab tentang najis al-mughalladha, najis berat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang anjing, al-kalb. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas al-khinzir, yaitu babi, yang kedua-duanya ini adalah kategori najis berat di dalam perspektif mazhab Syafi'i terkhusus. Nah, kata babi di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebanyak 5 kali dengan bentuk tunggal, mufrad. Al-khinzir itu berarti babi. Yang satunya bentuk jamak, al-khanazir. Jadi Allah menyebut kata babi di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, 4 bentuk tunggal, 1 bentuk jamak. Seluruh bentuk tunggal yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dari kata babi itu memiliki makna pengharaman mengkonsumsi. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang status mengkonsumsi babi. Seluruhnya sepakat bahwa hukumnya haram. Sepakat.
Karena Allah yang menyatakan secara jelas bahwa mengkonsumsi babi hukumnya haram. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di beberapa surat dan di beberapa ayat. Yang pertama Allah sebutkan di surat Al-Baqarah dan di surat An-Nahl, innama harrama alaikum al-maitata wad-dam wa lahmal khinzir. Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Di surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Kemudian di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'amin yat'amahu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun, yang artinya katakanlah aku tidak mendapati di dalam apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi terkecuali ia adalah bangkai atau darah yang mengalir, masfuha, atau daging babi. Sesungguhnya dia kembali ke daging babi atau kembali ke darah. Sesungguhnya dia adalah kotoran, najis, bangkai, darah dan juga daging babi. Nah, ini beberapa firman yang Allah sebutkan kata khinzir dalam bentuk tunggal 4 kali. Adapun yang bentuk jamak al-khanazir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 60, man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taguta ulaika syarrun makanan aw adallu an sawa'is sabil. Ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ini firman di surat Al-Maidah. Allah sebutkan al-khanazir, bentuknya jamak. Nah, adapun bentuk jamak konteksnya bukan bercerita pengharaman mengkonsumsi babi, tapi Allah sedang menceritakan ada satu kaum dikutuk menjadi babi. Sekelompok kaum Bani Israel, Allah mengutuk mereka berubah menjadi babi. Ada yang menjadi monyet, kunu khiradatan khashiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini Allah mengutuk ashabus sabt. Di hari Sabtu Allah larang mereka untuk berburu, untuk memancing, tapi mereka langgar. Orang-orang Bani Israel, Allah kutuk mereka jadi monyet. Kemudian yang Allah kutuk menjadi babi diceritakan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir pada tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Dalam tafsirnya Jami'ul Bayan itu diceritakan seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Beliau sendiri yang muslimah, yang lainnya tidak beriman kepada ajaran para nabi. Nah, wanita ini selalu mengajak da'at nas ilallah, mengajak kaumnya untuk kembali ke agamanya Allah, agama Islam, agama tauhid. Maka ada penguasa yang hidup di masa itu di kalangan kaumnya itu memerangi wanita tersebut
Wanita tersebut memiliki pasukan, tapi tiap kali berperang sang wanita kalah, pasukannya terbunuh. Berulang kali ini wanita berperang dengan raja tersebut, sampai pada akhirnya wanita ini putus asa karena tidak mampu mengalahkan raja dengan seluruh pasukannya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada yang menolong saya untuk berdakwah, mengajak kaumnya kembali ke ajaran yang benar. Maka di waktu tertidur di malam hari dalam keadaan sedih, sang wanita yang soleha ini, tiba waktu pagi dia bangun, ternyata raja dan seluruh kaumnya dan pasukannya itu berubah menjadi babi. Itulah yang dinamakan khanazir. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Allah mengutuk mereka berubah wujud menjadi monyet-monyet dan menjadi babi-babi. Ini dalam tinjauan Al-Quran membahas tentang babi. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafiz Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir pada tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Di dalam tafsirnya ada riwayat dari seorang bernama Abu Tufail. Abu Tufail mengatakan, nazala Adam bitahrimi arba'. Nabi Adam turun ke dunia mengharamkan 4 hal. Yang pertama al-maitati, mengharamkan bangkai. Yang kedua dam, mengharamkan darah. Yang ketiga khinzir atau lahmil khinzir, mengharamkan babi. Dan yang keempat mengharamkan ma uhilla bihi li ghairillah, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah, tapi dia serahkan sembelihannya itu kepada berhala. Ini 4 hal disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir mulai dari zaman Nabi Adam sampai seluruh para nabi, semuanya mengharamkan 4 hal tersebut, tidak pernah berubah. Nabi Musa mengharamkan, Nabi Isa mengharamkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan 4 hal tersebut. Ini yang pertama dari tinjauan Al-Quran tentang qadiyah al-khinzir, masalah babi. Yang kedua dari tinjauan hadis Nabi. Dari hadis Nabi ditemukan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryama hakaman muqsitah fayaksiras salib wa yaqtulal khinzir wa yada'al jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun." Ternyata di dalam hadis Rasul tentang perkara masalah babi, Nabi bersabda, "Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, sungguh dekat waktu turunnya Nabi Isa kepada kalian." Karena Nabi Isa Allah angkat ke langit dalam keadaan masih hidup, dan akan turun nanti di saat sudah adanya Imam Mahdi. Berarti termasuk bagian tanda-tanda hari kiamat, alamatul sa'ah kubra, termasuk tanda-tanda kiamat besar. Itu dia punya fase awalnya, itu turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi. Dia antara masa tanda-tanda kecil ke tanda-tanda besar. Ini harus kita yakini bahwa Nabi Isa suatu saat akan turun ke dunia. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan satu informasi bahwa Nabi Isa turun di Masjid Menara Putih yang ada di Damaskus,
yang ada di Suriah dengan 2 malaikat dan akan menjadi pembela Imam Mahdi. Setelah itu Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa memimpin umat Islam menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakaman muqsita, kata Nabi. Nanti Nabi Isa turun kepada kalian membawa hukum yang adil. Lalu Nabi Isa menghancurkan salib. Para muhaddithun menjelaskan makna menghancurkan salib di sini bukan hanya makna zahir. Beliau datang ke satu tempat atau ke gereja kemudian dihancurkan salib, tidak. Tapi juga beliau menghancurkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Trinitas. Trinitas itu ada Bapa, ada Ibu, ada anak. Bapa adalah Allah, ibunya adalah Maryam, disebut dengan Bunda Maria, anaknya adalah Isa. Nah, hadis ini menunjukkan suatu saat nanti kalau Nabi Isa turun, Nabi Isa yang memverifikasi dan memperbaiki kesalahan itu. Dan Nabi Isa diberikan kemampuan bisa berpindah tempat. Makanya namanya Al-Masih. Al-Masih itu arti lainnya itu bisa berpindah tempat. Dalam waktu yang sesaat bisa berpindah. Seperti Dajjal juga disebut Al-Masih. Karena Dajjal juga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesaat. Nabi Isa mendatangi setiap gereja, kemudian mendakwakan bahwa ini satu kesalahan dan kesesatan yang harus dibenarkan. Saya bukan Tuhan, saya adalah hamba Allah. Maka orang-orang Nasrani di zaman itu semuanya memeluk agama Islam. Tidak ada Nasrani lagi, semuanya memeluk agama Islam. Karena Nasrani ini berbeda dengan Yahudi. Kalau Nasrani ini mereka tersesat, distorsi kitab suci mereka dirubah, kemudian akidah mereka itu dipalsukan, disesatkan. Kalau Yahudi tidak, sudah mengetahui kebenaran Islam tapi menolak. Maka ini berbeda Nasrani dengan Yahudi. Itu yang dimaksudkan di dalam firman di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita buka tafsir Jalalain, itu disebutkan bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa jalan dimurkai? Yahudi. Kenapa dimurkai? Sudah tahu kebenaran itu adalah agama Islam, tapi mereka menolak. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nasrani. Karena mereka tidak tahu kebenarannya, sudah dirubah oleh pendahulu mereka, kebenaran ajaran mereka. Nabi Isa hadir, semuanya muslim, diajak oleh Nabi Isa. Tidak ada satu tempat yang di situ ada salib, melainkan di situ akan didatangi oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan mengklarifikasi bahwa hal tersebut adalah kesalahan dan kesesatan. Makanya Yahudi ini pasukannya Dajjal di zaman itu. Ya, di zaman yang akan datang. Entah kapan kita tidak tahu, yang pasti ini akan terjadi. Karena ini riwayat-riwayat yang kuat. Yahudi mereka menjadi pasukannya Dajjal. Yang lain daripada Yahudi, mereka pasukannya Imam Mahdi jika beriman. Hanya ada 2 pasukan itu. Pendukung Dajjal, pendukung Imam Mahdi. Imam Mahdi didukung oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu makna hadis fayaksiras salib. Nabi Isa akan menghancurkan salib. Maknanya seperti itu. Kemudian wayaqtulal khinzir. Ternyata ketika Nabi Isa turun ke dunia juga punya misi membunuh babi. Karena babi ini hewan yang jika dikonsumsi memunculkan banyak mudarat. Nanti kita akan sebutkan dari tinjauan ilmu medis. Apa sih mudarat ketika mengkonsumsi babi? Dan di sini hikmahnya kenapa Allah haramkan kita umat Islam mengkonsumsi daging babi. Para ulama hadis mengatakan isyarat Nabi Isa membunuh babi itu menunjukkan begitu haramnya babi. Begitu haramnya babi.
Yang ketiga, Nabi Isa membuat undang-undang tentang jaziyah. Dan yang keempat, di zaman Nabi Isa memimpin, harta berlimpah, sehingga tidak ada orang yang menerima harta jika diberikan. Artinya makmur di zaman itu. Nah, ini dari perspektif hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah babi ini dijadikan topik utama oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan judul bab qatlil khinzir, bab tentang membunuh babi. Itu di dalam Sahih Bukhari ada satu bab tentang membunuh babi. Bahkan para fuqaha beda pandangan. Sebagian mengatakan kalau ketemu babi, bunuh dapat pahala. Sebagian mengatakan kalau membahayakan baru dibunuh, kalau dia tidak mengganggu jangan dibunuh. Artinya perkara ini perkara yang sudah dibahas oleh para fuqaha. Karena ini hewan yang sangat berbahaya secara kesehatan, secara psikis, dan juga karakter hewan seperti ini karakter yang sangat buruk. Karakter babi itu karakter yang sangat buruk. Imam Baihaqi yang lahir pada tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, dalam kitab Sunanul Kubra, beliau membuat bab khusus berjudul bab dalil ala annal khinzir aswa'u halan minal kalbi. Bab yang menunjukkan bahwa babi itu lebih buruk daripada anjing. Babi itu lebih buruk daripada anjing. Keadaannya lebih buruk daripada anjing. Ketika Imam Baihaqi mengeluarkan hadis tadi yang Nabi Isa turun kemudian membunuh babi. Ulama Syafi'i lainnya seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir pada tahun 909 Hijriah, wafat pada tahun 974 Hijriah, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan al-khinzir afsadu halan minal kalbi. Al-khinzir afsadu halan minal kalbi. Babi lebih buruk daripada anjing, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kategori mughalladhah, najis berat, tapi dia lebih buruk daripada anjing. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, setiap kali Allah haramkan sesuatu atau Nabi mengharamkan sesuatu, kita harus yakini itu ada keburukannya, ada mafsadahnya, ada daruratnya, ada bahayanya. Tidak ada syariat Islam ketika mengharamkan sesuatu melainkan di situ ada mudarat, ada efek negatif yang Allah larang, termasuk mengkonsumsi babi. Sehingga kaedah yang Nabi letakkan la darar wala dirar, artinya la tadurra nafsak wala tadurra gairak, tidak boleh kau membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain, itu hukumnya haram. Ini kaedah yang menyusunnya adalah Rasul, dari lisan beliau yang beliau sampaikan lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi babi mudaratnya banyak, mafsadahnya banyak. Maka syariat dengan tegas menyatakan haram mengkonsumsi babi dan tubuhnya najis menurut pendapat yang mu'tamad dari 3 mazhab. Nah, ini dari 2 hal, dari tinjauan Al-Quran yang pertama, kemudian dari tinjauan hadis yang sudah disampaikan tadi. Sekarang kita lihat babi dari tinjauan fikih. Dari tinjauan fikih, babi ini hukumnya haram dan najis menurut pendapat 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. 3 mazhab sepakat bahwa najis itu babi itu najis dan babi haram dikonsumsi. Pendapat mazhab Maliki menyatakan babi haram dikonsumsi namun babi suci. Mazhab Maliki, karena di ayat-ayat yang Allah firmankan itu hanya menyebutkan diharamkan, maknanya diharamkan dikonsumsi,
bukan menginformasikan kenajisan babi. Itu pendapat mazhab Maliki. Makanya mazhab Maliki tetap mengatakan mengkonsumsi babi haram, namun babinya hukumnya suci, statusnya dia suci. Ini pendapat dikutip oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Adapun pendapat Abu Daud Az-Zahiri, dulu ada mazhab juga namanya mazhab Zahiriyah atau mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri menyatakan bahwa haramnya babi hanya dagingnya, selain dari dagingnya halal. Kenapa mazhab Zahiri menyatakan demikian? Karena metodologi istinbat hukum yang diambil oleh mereka, mazhab Zahiri itu tidak menggunakan kias, tapi menggunakan makna zahir di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Karena mereka memahami ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi hanya berdasarkan teksnya, maka mereka sepakat bahwa daging babi saja yang haram, selain dari daging babinya tidak haram. Itu pendapat mazhab Zahiri. Namun pendapat ini tertolak dengan jumhur dari pendapat para ulama, tertolak dari pendapat jumhur ulama. Ada kaidah bahasa Arab yang menjadi pembahasan berjudul majaz. Majaz itu bahasa kiasan. Allah menyebutkan kata lahmul khinzir bukan berarti selain dagingnya itu halal. Tapi makna lahmu di sini mewakili seluruh daripada ainiyahnya, fisiknya babi itu haram. Disebut dengan itlaq, ya, itlaqul juz'i wa iradatul kull, menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruh. Itu di dalam terminologi bahasa ada. Dalam terminologi bahasa Arab, dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz. Nah, ayat ini sebenarnya menceritakan hal itu, menyebutkan daging tapi maknanya seluruh. Saya selalu berikan contoh sederhana di dalam bahasa Indonesia. Ketika kita membeli kambing, kita mengatakan nanti kau beli 1 ekor kambing. Tapi bukan berarti kita membeli ekornya kambing, tidak. Makna ekor itu mewakili daripada kambing secara keseluruhan. Nah, itu bahasa itu ada dalam bahasa Arab juga, namanya majaz, kiasan. Ketika Allah sebutkan daging bukan berarti dagingnya saja yang haram sedangkan lemaknya halal, kulitnya halal, tidak. Tapi daging itulah sudah mewakili seluruh fisik daripada babi. Itu yang dipahami oleh 4 mazhab. Kemudian daging saja yang haram dipahami oleh mazhab Zahiri. Tapi mazhab Zahiri sudah punah. Di zaman kita sudah tidak ada. Yang ada 4 mazhab tadi. Ya, secara fikih yang ada 4 mazhab. Nah, ini dari tinjauan fikih. Kemudian ada satu kitab, ternyata kitab Taurat, kitab Injil juga mengharamkan secara mutlak mengkonsumsi babi. Dalam kitab Talmud ada di situ disebutkan. Bahkan ada ulama Mesir namanya Nadi Faraj Darwish Al-Attar, beliau menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani, bahasa-bahasa Bani Israel. Ini ulama bernama Nadi Faraj Darwish Al-Attar, ia menerjemahkan isi kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Jadi satu kitab berjudul Syarhul Al-Ahkam Asy-Syar'iyyati fi Taurat, sarah penjelasan hukum-hukum syariat di dalam kitab Taurat. Ternyata di dalam kitab Taurat itu disebutkan satu redaksi, min lahmiha la ta'kulu wa juthathaha la talmasu innaha najisatun lakum, yang artinya daging babi jangan kalian makan. Dalam kitab Taurat
yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Daging babi jangan kalian makan dan tubuhnya jangan kalian sentuh, karena tubuhnya itu adalah najis bagi kalian. Ini Taurat yang original, yang asli. Nadi Faraj Darwish Al-Attar menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dijadikan kitab berjudul Syarhul Al-Ahkami Syar'iyyati fi Taurat. Dalam Injil juga sama, mengharamkan juga mengkonsumsi daging babi. Makanya tadi ada riwayat dari Abu Tufail menyatakan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruh para nabi mereka mengharamkan mengkonsumsi daging babi, seluruh para nabi. Bahkan di dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir pada tahun 544 Hijriah, wafat pada tahun 606 Hijriah, beliau mengatakan satu riwayat, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengharamkan mengkonsumsi daging babi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengharamkan mengkonsumsi daging babi. Itu riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsiril Kabir atau judul Miftah Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib nama kitabnya. Ini dari tinjauan ilmu fikih. Kemudian dari tinjauan yang keempat, tinjauan ilmu nafs, ilmu haiwan, ilmu zoologi, ilmu yang membahas tentang hewani, tentang kehidupan hewan. Nah, babi ini ternyata hewan yang jorok, yang kotor. Babi hewan yang kotor. Dia hanya memakan makanan atau buruan yang sudah menjadi bangkai, sudah busuk, baru dia makan. Jadi kalau ada hewan yang ia mangsa, yang ia bunuh, itu dia tidak langsung makan, tapi dia biarkan iddatu ayyam, beberapa hari, dia biarkan beberapa hari, kemudian ketika sudah menjadi bangkai, sudah busuk, baru dia makan. Itu babi. Bahkan dia memakan juga kotorannya sendiri. Kotorannya sendiri juga dia makan. Kencingnya dia minum, darah dia minum. Dan babi ini termasuk hewan yang sari'ut tawallud, sangat cepat reproduksinya. Satu betina itu bisa melahirkan anaknya itu sampai 10 sampai 20 ekor. Sekali melahirkan itu bisa 10 sampai 20 ekor anak. Itu babi. Dalam bahasa Arab anak babi disebut khinnausun. Khinnausun. Kemudian bobot tubuhnya itu cepat sekali gemuk. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'at At-Tibbiyah Al-Fiqhiyah karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an tentang ensiklopedia kedokteran dari perspektif fikih. Beliau sebutkan 200 hari setelah lahirnya babi, bobot tubuhnya bisa mencapai 100 kilo lebih. 100 kilo lebih dalam waktu 200 hari. Kemudian babi ini punya karakter yang buruk. Dia bisa berhubungan, tanda kutip berhubungan biologis kepada anaknya sendiri. Bahkan anaknya ini nanti mewarisi sifat itu, tidak punya aturan. Babi. Kemudian babi ini hanya bisa tidur jika di tubuhnya itu ada bau busuk, ada kotoran-kotoran, baru dia bisa istirahat. Tapi kalau tempatnya bersih, dia tidak bisa istirahat. Maka subhanallah, ketika Allah haramkan ini, ada hikmah yang besar. Ini dari sisi tinjauan ilmu zoologi, ilmu hewani. Kemudian yang kelima, dari tinjauan ilmu kedokteran. Dalam kitab tafsir berjudul Fir Rihab Tafsir karya Syekh Abdul Hamid Kishka,
dan juga kitab berjudul Mausu'atul I'jazi Al-Ilmi fil Hadits Nabawi karya Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim yang membahas tentang ensiklopedia Mu'jizat Ilmiah Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam dua kitab tersebut, jika kita mengkonsumsi babi akan ditimpa beberapa penyakit yang kronis. Penyakit pertama disebut dengan maradud didan asy'ariyah. Dia akan mengalami penyakit ulat rambut. Jadi dalam dagingnya babi itu ada bakteri-bakteri yang sangat banyak jumlahnya, di antaranya ulat rambut. Bahasa Arabnya maradul didan asy'ariyah. Itu penyakit pertama. Penyakit kedua, jika orang itu mengkonsumsi babi, dia akan mengalami penyakit ad-dudah asy-syarithiyah al-khinziriyah, yaitu mengalami penyakit disebabkan oleh ulat pita babi. Ulat pita babi itu berbahaya. Itu ada di dalam tubuh dan dalam dagingnya babi. Atau dia kena penyakit namanya maradul ma'idiyah, penyakit perut. Wal mi'awiyah, penyakit usus. Penyakit usus. Wa maradu iltihabil mukhi, dan penyakit radang otak. Kalau sering makan babi, daging babi, dia lama-kelamaan kena penyakit radang otak. Ini dari sisi medis, sudah diteliti dari ilmu kedokteran. Atau dia kena tasammum, keracunan. Karena makan itu daging babi, mengkonsumsi daging babi, dia bisa kena tasammum. At-tasammum itu artinya keracunan. Dan juga kena penyakit ijhadul am, stres, depresi. Jadi orang yang mengkonsumsi daging babi gampang terkena penyakit stres. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh babi, masih banyak lagi. Itu hanya sebagian kecil efek negatif, dampak negatif dari mengkonsumsi babi. Maka dari sini jelas syariat mengharamkan, ternyata ada mudaratnya, ada bahayanya bagi kita. Itu dari perspektif ilmu kedokteran, min nazariyati ilmi tib. Kemudian yang keenam, min nazariyati ilmi nafsi. Ternyata dampak negatif daripada mengkonsumsi daging babi bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga merusak kejiwaan secara psikologi. Ada kitab berjudul Hujjatullahil Balighah, karya ulama bernama Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau mengatakan begini di dalam kitabnya, famin asyaddi dzalika atharan tanawulul haywanil ladzi musikha qaumun bisuratihi. Daripada pengaruh yang sangat besar bagi jiwa seseorang, pengaruh yang sangat besar dari jiwa seseorang itu disebabkan mengkonsumsi hewan yang pernah dikutuk kaum dengan wujudnya. Sekali lagi beliau katakan, dari dampak yang paling kuat dan paling besar merubah kejiwaan seseorang, dia mengkonsumsi hewan yang Allah pernah mengutuk kaum dengan wujudnya. Di dalam Al-Quran, kaum Yahudi ini Allah pernah mengutuk jadi monyet. Nah, hewan ini kalau kita makan, maka karakter-karakter buruk yang dimiliki hewan itu akan menular kepada kejiwaan kita. Itu pendapatnya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Kunu qiradatan khasyiin. Allah nyatakan dalam Al-Quran, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Teori evolusi yang menyatakan manusia dari monyet, teori seperti ini bertentangan dengan firman Allah.
Kita kaum muslimin jika percaya teori ini, kita bisa keluar dari agama Islam. Makanya bahaya ini teori evolusi. Kenapa bisa keluar dari Islam? Karena teori ini bertentangan dengan teori Al-Quran yang kita sebagai umat Islam meyakini kebenarannya secara mutlak. Kalau teori-teori yang dihasilkan oleh peneliti, oleh ilmuwan, sifatnya spekulatif, pendapat. Yang ada kalanya benar, yang ada kalanya salah. Tapi kalau firman 100% benar. Firman Allah menyatakan seluruh manusia berasal dari seorang manusia yang Allah ciptakan bernama Adam. Sampai di situ kita yakini. Tidak ada dari hewan, dari monyet. Bahkan yang membuat teori ini mengatakan manusia dari monyet, Homo sapiens, Meganthropus erectus dan lain sebagainya, dia sendiri kalau dibilang dia monyet, dia marah. Bapak moyangmu monyet. Yang membuat teori ini juga akan marah. Darwin namanya. Katakan kepada dia. Atau kita seandainya percaya sama teori tersebut, kemudian ada orang mengatakan, oh bapak moyangmu monyet. Kita marah. Karena itu hal yang bagaimana? Menghinakan. Nah, bagaimana yang Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk, kok dibilang monyet? Nah, ini perlu kita beritahukan. Kita di sekolah-sekolah dulu banyak mengkonsumsi teori-teori seperti ini, padahal ini dari Yahudi. Dan teori ini bertentangan dengan Al-Quran. Gak boleh kita percaya. Bisa jadi, nah ini kalau ini bisa jadi monyet-monyet itu adalah kaum yang pernah Allah kutuk jadi monyet. Bisa jadi itu. Tapi bukan secara komprehensif keseluruhan manusia ini berasal dari monyet. Ini teori yang menyalahi Al-Quran. Maka sebagai umat Islam, teori seperti ini tidak bisa diyakini. Kita sudah punya Al-Quran yang mengatakan manusia berasal dari Adam, selesai sampai di situ. Kemudian hewan yang dikutuk babi. Allah sebutkan. Nah, hewan-hewan yang dikutuk, kemudian hewan-hewan yang Allah sifati dengan sifat buruk di dalam Al-Quran, kata Syekh Sahwaliyullah Ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah, maka hewan-hewan ini jika kita konsumsi, dia akan mempengaruhi psikis kejiwaan kita. Makanya orang-orang yang mengkonsumsi babi tidak punya sifat cemburu. Ya, kita temukan di dunia barat ada tradisi mereka itu suami istri ini bisa tukar-tukaran. Pakai jadwal. Nanti istrinya pindah ke suami ini, istri suami ini pindah ke sana. Dibuat giliran. Yang masuk di rumah laki perempuan, kawan-kawan yang masuk di rumah dengan istrinya sendirian, suaminya pergi keluar, gak ada cemburu sama sekali. Kenapa? Itu sifatnya babi. Sifatnya babi tidak punya rasa cemburu. Anaknya, istrinya digauli secara biologis oleh yang lainnya daripada babi, dia tidak mengapa. Ini pengaruh psikis ternyata babi jika kita konsumsi. Makanya Allah haramkan itu. Ini syariat-syariat yang luar biasa. Ini bukan syariat sembarangan ini. Bahkan para ilmuwan-ilmuwan yang mereka belum memeluk agama Islam dari kalangan akademisi, profesor doktor, mereka mengakui kalau mau bahas apa saja yang lengkap itu hanya ajaran Islam, kata mereka. Mulai dari masuk kamar mandi, cebok, masalah makanan, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah hukum pidana, hukum perdata, masalah hati, masalah ruh, masalah akal, semuanya dibahas di dalam syariat agama Nabi Muhammad SAW. Tidak ditemukan di agama yang lain. Bahkan Ibnu Hazm, beliau menantang, tidak ada satu agama di dunia
yang bisa meriwayatkan ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya para nabi terdahulu yang memiliki rantaian sanad, tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Ada Nabi Isa. Qala Isa an fulan an fulan an fulan an fulan qala Isa bin Maryam. Ini riwayat didapatkan dari fulan, fulan dapat dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai bersambung kepada Nabi Isa. Tidak ada. Nabi Musa tidak ada. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Hud, Brahmana, lain sebagainya, nggak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, ketika Nabi mengatakan qala, para ulama hadis mengatakan qala Rasulullah, mereka sebutkan nih sanadnya. Ini hadis dapat dari gurunya, gurunya dapat lagi dari gurunya, gurunya lagi, terus sampai kepada Nabi. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang ucapannya, perbuatannya, diamnya, geraknya, tidurnya, minumnya, makannya, jalannya, semuanya terdata secara lengkap dan punya rantaian sanad yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu hanya satu orang manusia yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kemudian dampak yang ketujuh, tinjauan yang ketujuh dari tinjauan ilmu tasawuf. Tadi dari ilmu psikis, psikologi, ilmu kejiwaan, ilmu nafs. Yang ketujuh ini dari tinjauan ilmu tasawuf. Nah, ternyata mengkonsumsi daging babi atau mengkonsumsi hal-hal yang Allah haramkan itu bisa mempengaruhi hati kita, fisik kita. Orang yang makanan yang ia makan makanan yang haram, maka fisiknya itu sangat sulit melakukan kebaikan dan ketaatan, tapi mudah melakukan perbuatan dosa. Tapi orang yang ia konsumsi baik halalnya secara zat, karena status hukum ini dia menjadi haram dengan dua sebab. Jadi haram itu ada dua. Ada zat, ada bigairi zat. Ada haramnya secara zat. Seperti babi, zatnya memang haram. Memakan anjing, zatnya memang haram. Tapi ada yang haram bukan karena zatnya, tapi caranya menjadi haram. Ikan halal, tapi dia mengambilnya dengan mencuri, maka yang tadinya ikan itu halal dia makan, hukumnya sama kayak makan babi, sama-sama haram. Nah, dua-dua ini punya pengaruh di dalam perspektif ilmu tasawuf. Dia mempengaruhi hati kita, jiwa kita, ruh kita, dan fisik kita. Makanya dikatakan di dalam Maghalah, satu artikel ucapan para sufi, man akala halalan ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala haraman asat jawarihuhu sya'a am aba. Siapa yang memakan makanan halal, maka pasti tubuhnya akan taat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Namun siapa yang memakan makanan haram, maka tubuhnya akan maksiat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Itu ucapannya para asfiyah. Jadi dampaknya luar biasa mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah berkaitan tentang babi. Kisah Nabi Musa dan seorang muridnya. Diceritakan oleh Al-Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub yang wafat pada tahun 386 Hijriah. Juga riwayat ini dikisahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Juga kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Ad-Damiri yang wafat pada tahun 808 Hijriah dalam kitabnya Hayatul Haywanil Kubra. Walaupun sanadnya dipermasalahkan oleh para ahli hadis, tapi hikmah kisah ini tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Nabi Musa punya murid yang sangat rajin belajar,
kepada Nabi Musa sampai dia menjadi orang alim. Dia menjadi orang alim. Setelah menjadi orang alim, dia tinggalkan Nabi Musa alaihissalam. Datang informasi ternyata muridnya Nabi Musa yang sudah menjadi orang alim karena belajar kepada Nabi Musa, dia gunakan ilmunya untuk menjilat dan mencari kekayaan duniawi, menjilat penguasa dan mencari kekayaan duniawi. Dia gunakan itu. Nabi Musa sudah lama tidak bertemu dengan muridnya ini. Ternyata murid ini dikutuk oleh Allah menjadi babi. Dikutuk oleh Allah menjadi babi. Karena azab-azab seperti ini di zaman nabi-nabi terdahulu itu ada. Kita dikasih rahmat oleh Allah karena sebab Nabi Muhammad. Dosa yang kita lakukan, Allah masih berikan kesempatan bertobat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Mereka punya dosa, terlambat bertobat, Allah segera turunkan azab. Dan azabnya itu azab-azab yang luar biasa. Hujan batu. Sejahat-jahatnya umat, makna umat di sini bukan hanya umat Islam ya. Umat di sini seluruh manusia, itu umat Nabi Muhammad. Mereka dapat rahmatnya Nabi. Mereka membuat kerusakan, kejahatan, bahkan di luar batas perbuatan mereka, tapi belum pernah kita dengar ada hujan batu menimpa mereka. Tapi kalau umat terdahulu, hujan batu Allah turunkan. Bumi, Qarun, Allah telan. Masuk tuh Qarun ke dalam tanah. Kaum Lut demikian. Banjir yang dahsyat. Gak pernah terjadi banjir seperti itu di zaman Nabi Nuh. Banjir yang Allah Ta'ala timpakan di seluruh dunia. Semuanya mati terkena banjir itu. Tidak ada daratan sama sekali. Laut menyatu dengan air yang Allah turunkan lewat banjir tersebut. Hujan yang biasanya Allah bukakan satu pintu langit, di masa Nabi Nuh 7 pintu langit Allah bukakan itu hujan. Bahkan airnya bukan hanya dari langit, bumi muntahkan air yang ada di dalamnya. Semuanya itu keluar mengazab kaum Nabi Nuh. Tapi di umat Nabi Muhammad gak ada azab semacam itu. Karena apa? Karena ada Nabi Muhammad. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah nyatakan tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad terkecuali rahmat bagi siapa? Orang muslim, bukan. Bukan orang muslim saja. Lil alamin. Alamin ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah dinamakan alam. Muslim, kafir, hewan, fusak, munafik, musyrik, semua ini dapat rahmatnya Nabi. Allah tidak kasih azab dengan azab yang dahsyat seperti kaum-kaum terdahulu. Nah, ini muridnya Nabi Musa mengalami azab itu. Membuat satu kesalahan, dosa, dia tidak bertobat segera kepada Allah, musikh, khinzir, Allah kutuk dia berubah jadi babi. Satu hari Nabi Musa bertanya kepada muridnya yang lain, di mana murid Fulan bin Fulan? Sudah tidak kelihatan. Maka ada yang mengabarkan, kami tahu di mana dia. Diceritakan dia sekarang sudah menjadi penjilat penguasa. Dia gunakan ilmu agama mencari duniawi, kekayaan duniawi. Fatwanya berubah-ubah karena sebab uang. Sekarang dia sudah berubah menjadi babi. Maka dibawa itu babi di hadapan Nabi Musa. Babi tersebut ketika Nabi Musa menatapnya ada rasa kasihan. Walaupun bagaimanapun juga ini adalah muridnya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat agar Allah kembalikan wujudnya. Ternyata Allah tidak menerima doa tersebut. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa sebabnya dia jadi seperti ini? Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan yang pertama, riwayat yang kedua ini menyatakan Nabi Musa belum tahu dia berubah menjadi babi sebabnya apa. Makanya Nabi Musa bertanya, ya Rob, ini sebabnya apa dia menjadi babi? Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, dia gunakan ilmu agamanya itu
untuk dia mencari kekayaan duniawi, untuk dia hinakan ini ilmu agama, dia menjilat-jilat kepada penguasa hanya untuk mencari duniawi, harta, jabatan dan lain sebagainya. Makanya Allah kutuk dia menjadi babi. Itu riwayat dalam kitab Qutul Qulub, juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Imam Ad-Damiri. Itu. Kisah yang kedua diceritakan di dalam kitab Birru Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kitab ini karya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari yang menyusun Sahihul Bukhari, beliau punya kitab berjudul Kitab Birru Walidain. Kitab Birru Walidain yang membahas tentang kebaktian kepada kedua orang tua. Beliau ceritakan Allah Ta'ala pernah wahyukan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa nanti masuk ke dalam surga memiliki tetangga seorang pemuda. Bisa bayangkan seorang nabi, Nabi Musa dan seorang rasul di dalam surga, dia bertetangga dengan seorang pemuda dan pemuda itu hidup di zaman Nabi Musa. Sampai di situ wahyunya Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, pemuda itu amalannya apa sehingga dia bisa menjadi tetanggaku di surga. Allah sudah beritahukan lokasi tempat tinggalnya pemuda tersebut. Nabi Musa mencari alamat yang dimana di situ tempat tinggalnya pemuda itu, bertemu akhirnya. Nabi Musa bertamu ke rumah pemuda itu. Ketika Nabi Musa masuk ke rumah pemuda tersebut, pemuda ini nampak dari wajahnya itu terburu-buru minta izin kepada Nabi Musa, dan dia tahu ini adalah seorang nabi, makanya dihormati. Merasa satu kehormatan seorang nabi datang ke rumahnya, tapi tetap dia meminta izin kepada Nabi Musa, saya harus melakukan sesuatu, saya minta izin, setelah itu saya kembali lagi. Ditinggalkan Nabi Musa, dia segera keluar atau masuk ke satu ruangan. Ternyata dalam ruangan itu dia keluarkan seekor babi. Padahal dalam syariat Nabi Musa babi itu hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nabi Musa heran. Dia mandikan itu babi, dia cium itu babi. Kemudian dia belai-belai itu babi dengan penuh kasih sayang. Nabi Musa mengatakan, ini dalam syariat agamamu, kamu ini agama apa? Kata Nabi Musa. Dia katakan, saya mengikuti agama Islam, agama yang engkau bawa wahai Musa. Dalam agama yang saya bawa ini najis, ini haram dikonsumsi. Lantas kenapa engkau memperlakukan babi seperti itu? Engkau cuci dia, engkau cium dia. Bahkan bukan hanya satu ekor, ada 2 ekor. Dia keluarkan lagi, dicuci kedua-duanya, dibersihkan, dicium, disayangi. Nah, setelah itu sang pemuda mengatakan, wahai Nabi Musa, ini 2 ekor babi ini adalah orang tuaku. Mereka dahulu pernah melakukan dosa besar, maka Allah Ta'ala mengutuk mereka menjadi babi. Saya melihat kejadian itu, ada petir yang menyambar mereka berdua, maka lantas pada saat itu mereka berdua berubah menjadi babi. Saya sebagai anak, walaupun orang tua saya dikutuk menjadi babi, saya punya kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan tetap berbuat baik kepada mereka. Selama mereka tidak memerintahkan saya berbuat jahat, maka saya rawat mereka. Kata Nabi Musa, ini amalannya. Kau tahu tidak amalanmu ini? Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku bahwa nanti engkau masuk ke dalam surga, engkau bertetangga denganku di dalam surga. Karena sebab amalan seperti ini. Nah, ini kisah yang inspiratif di dalam masalah birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tetapkan menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan di surat Luqman Allah katakan, walaupun mereka musyrik, walaupun orang tua kita musyrik, Allah perintahkan tetap berbuat baik kepada mereka berdua.
selama mereka tidak perintahkan kita di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa kita untuk syirik, kita tidak boleh taat. Dipaksa kita untuk maksiat, kita tidak boleh taat. Tapi kalau keadaan mereka adalah orang musyrik, bukan orang Islam, tapi mereka tidak memaksa kita melakukan kejahatan, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka, dan itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Musa dengan pemuda yang menjadi tetangganya di surga karena baktinya kepada kedua orang tua yang melakukan dosa besar. Nah, memang ada satu riwayat Rasul SAW mendoakan orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Rahimallahu walidayhi, semoga Allah merahmati kedua orang tua yang membantu anaknya ala birrihima, berbakti kepada keduanya. Jadi makna membantu juga jangan sampai membuat anak ini akhirnya terjerumus dalam kedurhakaan. Jangan sampai membuat anak-anak terjerumus ke dalam kedurhakaan. Karena dalam kamus agama Islam, alasan apapun itu tetap anak itu salah. Tetap anak itu berdosa. Nah, orang tua yang baik, dia tidak membuat satu kesempatan atau tidak membuka pintu yang nanti menjerumuskan anaknya ke dalam kedurhakaan. Itu orang tua yang baik. Jadi dua-duanya itu harus saling mengisi. Ada orang tua yang durhaka juga. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan ada seorang anak ini, dia berlaku kasar kepada ayahnya. Maka ayah ini mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini anak ini kenapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini anak ini tidak pernah mendengar saya dan seterusnya dan seterusnya, tidak baik. Maka Sayyidina Umar memanggil anaknya. Benar apa yang dikatakan oleh ayahmu? Kata anak, benar. Tapi saya lakukan itu karena apa? Dia tidak melaksanakan haknya sebagai orang tua. Tidak pernah mengajarkan saya agama. Memberi nama dengan nama yang tidak baik. Tidak pernah mendidik saya dalam kebaikan. Tidak pernah menafkahi saya dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Sayyidina Umar? Ini yang salah engkau. Ayah yang salah. Tidak dikenalkan pendidikan agama. Yang salah, yang dituntut di yaumil qiyamah adalah orang tuanya. Itu. Ada satu kisah Said Alwi Ibn Abbas Al-Maliki. Riwayat yang lain mengatakan Syekh Bajuri. Ada seorang ulama ahli fikih namanya Syekh Bajuri. Nah, Syekh Bajuri ini diceritakan berjalan dengan murid-muridnya di satu tempat di pasar Suk. Dakhala suqa, mereka atau dia masuk ke dalam pasar lewat satu rumah. Ternyata di rumah itu terdengar suara dari dalam rumah, ada suara pertengkaran. Syekh Bajuri menatap rumah itu dengan murid-muridnya. Ternyata ada orang yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua dipukul oleh seorang pemuda. Dari dalam rumah diseret sampai keluar rumah. Dipukul. Sampai orang tua ini mengeluarkan darah di wajahnya. Anak muda ini terus memukul. Murid-murid dari Syekh Bajuri ingin melerai itu, menghentikan itu. Apa Syekh Bajuri mengatakan kepada murid-muridnya, biarkan, jangan diganggu, biarkan. Kata Syekh Bajuri. Ini murid-muridnya heran. Orang tua dipukul sama pemuda. Mau ditolong oleh murid-muridnya, guru mereka larang, jangan, biarkan. Sampai akhirnya dipukul itu orang tua tersebut, diseret sampai keluar rumah. Kemudian ditinggalkan oleh pemuda itu dalam keadaan sudah berlumuran darah. Maka Syekh Bajuri memanggil murid-muridnya, ayo kita menolong dia, orang tua itu. Ditolonglah orang tua tersebut. Kemudian Syekh Bajuri, beliau menyatakan kepada orang tua tersebut, wahai orang tua, wahai Syekh, dosa apa yang pernah kau lakukan dulu?
Apakah engkau pernah memukul ayahmu? Jadi Syekh Bajuri sudah tahu tuh, yang pukul tadi anak. Ini orang tua adalah ayahnya. Maka orang tua itu mengatakan, benar, dia tadi itu adalah anakku, saya adalah ayahnya. Dan memang benar, dulu saya pernah memukul ayahku, tapi saya menyeretnya tidak sampai keluar rumah, sampai halaman saja, dia bilang begitu. Apa kata Syekh Bajuri? Kalau Allah membalas, ada kalanya lebih sebagai hukuman. Ini adalah balasan perbuatanmu kepada ayahmu. Sekarang Allah balas, anakmu memukulmu. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Nabi katakan, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Hadis Nabi, berbaktilah kepada orang tua kalian, nanti anak kalian berbakti kepada kalian. Ada hukum balasan. Hadis ini bisa dimaklub, maknanya bisa dimaklub. Dalam masalah ilmu hadis, maklub, dibalikkan maknanya dibalikkan. Kalau berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian berbakti kepada kalian. Maka kebalikannya, kalau durhaka kepada orang tua, nanti anak kalian durhaka kepada kalian. Itu hukum Rasul. Rasul sudah mengatakan tidak ada yang salah. Pasti itu, pasti. Makanya Syekh Bajuri tahu itu balasan. Dia biarkan sampai selesai. Ini hukumnya Allah, sanksinya Allah, gak boleh kita hentikan. Tapi Syekh Bajuri menjelaskan kepada murid-muridnya, ini sebabnya, dulu dia juga pernah pukul ayahnya. Sekarang Allah balas. Kama tadinu tudanu. Apa yang kau buat pasti kau dapat balasannya. Kama tadinu tudanu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiyah, istiqamah fi ta'ah wal ibadah, bijahin nabi wa awliya wa salihin min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.